Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita bersama-sama memulai ibadah PA kita pada kesempatan kali ini dengan kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 242, kita pujikan bait 1 dan bait yang keempat, muliakan Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, bahwa pada kesempatan saat ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami bisa berkumpul untuk mengadakan ibadah PA. Kami mohon Tuhan memberkati, menyertai di sepanjang jalannya ibadah PA yang kami lakukan pada kesempatan saat ini, sehingga apapun yang kami lakukan di dalam ibadah PA, semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun juga apabila ada dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon Tuhan berkenan mengampuni, sehingga di dalam membangun ibadah PA saat ini, kami bisa benar-benar fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, saat ini kami juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati, menyertai di sepanjang jalannya perenungan kami, sharing yang akan kami lakukan nanti juga. Kami mohon Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu ini benar-benar bisa menguatkan kami, bisa menjadi pelita bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Demikian ya Bapa, seru doa permohonan kami, semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 355. Kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga, Yesus memanggil. Dengar sabdanya, hai
Bacaan kita saat ini yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan diambil dari kitab Mazmur pasal 83 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur pasal 83, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 4, akan saya bacakan yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani ini memang tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Kita akan selalu saja mengalami tantangan, akan selalu saja mengalami permasalahan di dalam kehidupan kita. Apapun itu, tantangan, masalah yang terjadi di dalam hidup kita, pastilah kita alami. Kita tidak mungkin meminta bahwa saya ingin hidup enak saja, saya ingin hidup tanpa masalah. Saya rasa kita tidak mungkin memilih untuk hidup yang seperti itu. Akan selalu saja ada masalah dan selalu saja ada tantangan yang kita hadapi. Dan kalau kita mau jujur di dalam kita menghadapi kehidupan ini dengan segala tantangan, pergumulan, masalah yang dihadapi ini, mungkin kita juga merasakan bahwa tidak selalu kita ini berhasil menghadapi tantangan. Tidak selalu kita ini mampu menyelesaikan masalah dan tantangan kita seorang diri. Kadang-kadang kita mungkin bahkan di posisi yang sudah hampir menyerah di dalam menghadapi tantangan dan masalah. Kita mungkin mengharapkan pertolongan dari orang lain, dan yang paling jelas kita selalu mengharapkan pertolongan dari Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah, tantangan, pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Apakah ini karena kita memang tidak mampu atau kita tidak hebat sehingga kita tidak bisa menyelesaikan pergumulan kita sendiri? Saya rasa tidak. Tetapi memang bahwa kenyataan Tuhan menciptakan kita dengan keterbatasan yang kita miliki ini, sehingga kita memang tidak mampu selalu menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita tidak selalu bisa menghadapi tantangan seorang diri. Kita mungkin ada kalanya membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan dari orang lain, dan juga pastinya kita membutuhkan bantuan dari Tuhan. Nah, inilah juga yang dialami atau yang terjadi di dalam kehidupan Daud sebagai seorang raja. Kita tahu bahwa Daud sebagai raja harusnya dia memiliki kekuatan, kekuasaan yang begitu luar biasa di dalam hidupnya. Tetapi toh nyatanya di dalam bacaan kita saat ini, dikala Daud diperhadapkan untuk menghadapi bangsa Asyur dan bangsa Filistin, yang nampak di dalam bacaan kita saat ini, Daud seolah-olah memang tidak mampu menghadapinya sendiri. Daud membutuhkan pertolongan, mengharapkan bantuan dari Tuhan. Makanya dikatakan tadi di ayat yang kedua, saya ulangi, ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Disinilah harapan Daud kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak hanya diam ketika menghadapi masalah ini. Nah, kalau kita berpikir berarti di dalam posisi Daud, saya membayangkan posisi Daud memang saat itu mungkin dalam situasi yang sangat terjepit, sangat sulit ketika menghadapi Asyur dan menghadapi Filistin pada saat itu. Sehingga Daud menyadari akan keterbatasannya. Daud menyadari akan kekurangannya. Dan kemudian Daud memohon kepada Tuhan, bahkan seolah-olah agak memaksa kepada Tuhan, jangan bungkam Tuhan, jangan berdiam diri Tuhan, jangan berpangku tangan Tuhan, tetapi tunjukkanlah kuasamu
kepada orang-orang yang tadi dikatakan oleh Daud bersepakat untuk bermufakat untuk melawan secara licik kepada umat kepunyaan Tuhan. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan Daud pada saat itu. Sebagai seorang raja dengan kekuasaannya, dengan kehebatannya, Daud juga tidak bisa menyelesaikan permasalahannya seorang diri. Daud tetap membutuhkan pertolongan tuntunan dari Tuhan. Sehingga di dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana cara Daud menjalani kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersama-sama melihat apa yang terjadi di dalam diri Daud ini, mari kita bersama-sama melihat lebih dalam di dalam bacaan kita. Hubungan antara Allah dan Daud. Bagaimana relasi antara Allah dan Daud. Ya, memang sejak awal Daud ini dipilih, memang sudah disepelekan, sudah diremehkan oleh banyak orang. Bagaimana anak yang mukanya kemerah-merahan ini mampu mengalahkan Goliat, orang Filistin yang luar biasa besar. Tetapi toh nyatanya ketika Allah bekerja, ketika Allah memberkati, maka Daud yang diremehkan itu, Daud yang kecil itu bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar. Nah, ini pengalaman masa lalu Daud yang kemudian sangat membekas di dalam diri Daud. Dan itu juga yang mendasari di dalam bacaan kita, ungkapan oleh Daud di dalam bacaan kita ini. Oleh karena itu kenapa Daud mengharapkan Tuhan berkarya. Karena dia tahu meskipun saya kecil sejak dulu juga diremehkan orang, dianggap tidak mampu, tetapi ketika Tuhan berkarya, maka sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa itu bisa terjadi. Daud yakin kalau Tuhan sudah turun tangan, kalau Tuhan tidak bungkam, kalau Tuhan berkarya atau Tuhan tidak berdiam diri, maka segala sesuatu yang baik pasti bisa terjadi. Bahkan melawan Asyur dan Filistin pun Daud yakin pasti akan menang. Nah, disinilah kemudian kalau kita refleksikan kembali di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Kalau Daud punya pengalaman masa lalu, karena dia pernah dibuat oleh Tuhan dari sosok yang diremehkan, tidak mampu, sehingga bisa mengalahkan Goliat. Sehingga ketika menghadapi himpitan, dia yakin kalau Tuhan berkarya dalam hidup saya, meskipun saya diremehkan, saya akan bisa melakukan perbuatan yang besar. Yaitu Daud. Lalu bagaimana dengan kita? Karena posisi kita, hidup kita kadang juga berada di dalam posisi Daud seperti di dalam bacaan kita saat ini. Kita mungkin kadang berada dalam situasi yang sulit. Kita mungkin bisa saja dalam situasi terhimpit di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Mungkin saja kita bisa berada di dalam situasi yang demikian. Lalu bagaimana yang kita lakukan ketika kita terjepit, ketika kita terhimpit oleh masalah yang kita hadapi? Akankah kita seperti Daud? Kita akan meminta tolong kepada Tuhan. Tapi saya rasa kehidupan kita sebagai orang percaya sudah seharusnya kita menjadi pribadi seperti Daud. Saya tidak tahu panjenengan masing-masing punya pengalaman seperti apa dengan Tuhan. Tetapi pengalaman Daud ini mari kita ambil, kita petik sebagai pengalaman yang berharga, bahwa ketika Tuhan berkarya, maka sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Jadi ketika kita dalam situasi yang sulit, ketika kita berada dalam situasi yang terhimpit, jalan terbaik bagi kita adalah datang kepada Tuhan, adalah memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berkarya. Maka dari itu sangat penting membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Meskipun saat ini di tengah situasi pandemi ini kita tidak bisa, masih sampai hari ini masih belum bisa bebas berkumpul untuk mengadakan peribadatan-peribadatan, tetapi jangan sampai kemudian iman kita melemah. Jangan sampai kemudian relasi kita dengan Tuhan menjadi jauh. Tetapi harusnya kita semakin mendekat kepada Tuhan di dalam situasi yang terhimpit ini. Jangan sampai kemudian kita justru menjauh, kita meninggalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah sumber pertolongan yang sejati itu nyata dan bisa terjadi di
di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Di dalam Tuhanlah kita bisa mendapatkan kekuatan. Di dalam Tuhanlah kita bisa menemukan penyelesaian dalam setiap tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Dan marilah di dalam PA saat ini, nanti bersama-sama dengan keluarga masing-masing bisa disaringkan terkait pertanyaan, yaitu jika seandainya, saya ulangi, jika seandainya saat ini Anda sedang dalam masalah, apa yang Anda harapkan untuk dilakukan oleh Allah dan juga mungkin dilakukan oleh orang-orang sekitar Anda? Saya ulangi, jika seandainya saat ini Anda sedang dalam masalah, apa yang Anda harapkan dilakukan oleh Tuhan dan orang-orang di sekitar Anda kepada Anda? Silahkan di-sharingkan bersama-sama dengan keluarga. Semoga bisa saling menguatkan, semoga bisa saling menopang satu dengan yang lain, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan. Dari NKB, nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikanlah nyanyian Kidung Baru, maksud saya, nomor 130, NKB 130, bait 1 dan 3. Hidup yang jujur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa pada kesempatan saat ini kami sudah bisa bersama-sama dengan keluarga kami untuk mengadakan ibadah PA. Melalui ibadah ini kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Tangan kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa, kami yakini senantiasa menaungi kehidupan kami, supaya kami terus bisa menjalani kehidupan kami dengan baik, dengan penuh sukacita. Ya Bapa, saat ini kami bersama-sama bersatu hati. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami sakit penyakit. Apapun sakit penyakitnya, kami percaya
Tuhan senantiasa turut campur tangan, memberikan pemulihan dari segala sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami ini. Begitu juga saudara-saudara kami yang mungkin mengalami pergumulan apapun itu, mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam pekerjaan, atau di dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga saudara-saudara kami bisa menyelesaikan setiap tantangan pergumulannya dengan baik dan dapat menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita. Kami mohon Tuhan memberkati kehidupan kami semua, khususnya juga anak-anak kami di dalam masa pendidikannya. Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan kelancaran di dalam proses belajar yang saat ini mengalami tantangan karena pandemi ini. Dan juga untuk orang tua kami, Bapak Ibu Adi Yuswo, di tengah usia yang sudah lanjut dalam situasi pandemi seperti ini, kami mohon Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, sehingga tetap bisa menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita. Untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya yang ada di Jemaat Mojosari, kami juga mohon Tuhan memberkati seluruh kegiatan pelayanan yang ada, sehingga melalui kegiatan pelayanan yang kami laksanakan di Jemaat Tuhan di Mojosari ini, nama Tuhan bisa semakin dipuji dan dimuliakan. Kami juga bisa merasakan betapa besarnya kasih Tuhan melalui kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Mojosari. Dan untuk bangsa dan negara kami ya Bapak, kami tidak henti-hentinya berdoa dan memohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memampukan para pemimpin bangsa kami untuk menyelesaikan tantangan pergumulan di tengah situasi sulit saat ini, baik dalam bidang kesehatan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang keamanan. Kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, sehingga kami semua sebagai warga negara juga tetap bisa menjalani kehidupan kami dengan baik, dengan penuh rasa syukur. Dan tidak lupa, mampukan kami sebagai warga negara untuk terus bisa mendukung para pemimpin bangsa kami, dan kami bisa menjadi warga negara yang taat dan patuh pada aturan yang ada. Ya Bapak, malam ini pada kesempatan kali ini kami serahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini sehingga dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan seutuhnya kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menuntun, menyertai, juga memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.